Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Aprilia Tulinaya dengan NIM 540122110. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai AR, MA, ARMA, dan juga ARIMA. Nah, ini merupakan tugas praktikum ekonomi trika lanjutan. Nah, sebelum nanti kita demonstrasi analisis dari AR, MA, ARMA, dan ARIMA ini, sebelumnya kita harus tahu itu apa sih AR, MA, ARMA, dan ARIMA ini. Nah, apa sih itu AR gitu ya? AR itu merupakan autoregresif. Nah, ini tuh merupakan model yang menggunakan nilai masa lalu dari variabel itu sendiri untuk memprediksi nilai saat ini gitu. Kalau misal MA itu merupakan moving average, di mana ini tuh model yang menggunakan error masa lalu atau residual untuk memprediksi nilai saat ini. Dan ARMA ya atau autoregressive moving average itu merupakan kombinasi nih antara AR dan juga MA untuk menangani hubungan antara nilai masa lalu dan juga error masa lalu gitu. Sedangkan ARIMA atau autoregressive integrated moving average itu merupakan pengembangan dari ARMA ya, tapi dia tuh ada tahap diferensiasi atau integrated untuk menangani data yang tidak stasioner. Jadi di sini tuh adalah integrated yang kita itu harus datanya tuh aslinya tuh tidak stasioner gitu kan, tapi di ARMA ini kita harus diferensiasi supaya menjadi stasioner gitu. Nah, sedangkan kalau di ARMA gitu, dia data di ARMA ini sudah stasioner gitu. Jadi kalau misal nanti teman-teman punya data yang datanya tuh stasioner, berarti pakainya ARMA. Tapi kalau tidak stasioner, maka pakainya yang analisis ARIMA seperti itu. Nah, lantas siapa sih yang bisa menggunakan analisis ini? Nah, ini ada ekonom dan analisis keuangan. Dan tujuannya itu adalah menganalisis tren ekonomi dan juga peramalan harga saham. Kemudian juga ada data scientist dan peneliti di mana mereka ini memodelkan data dari waktu dalam berbagai bidang seperti contohnya cuaca, permintaan pasar dan juga produksi. Dan bisa juga di pemerintah dan juga institusi di mana pemerintah ini ya atau institusi ini merencanakan kebijakan berbasis data historis gitu atau berbasis data yang memang sudah ada sebelumnya gitu kayak contohnya inflasi ataupun tingkat pengangguran. Nah, kapan sih, analisis ini tuh bisa digunakan gitu ya, ketika pola historis dalam data ini memiliki keterkaitan dengan masa depan gitu. Kayak misalnya ini inflasi gitu kan, inflasi kan kayak biasanya, dipengaruhi gitu ya, kayak maaf, inflasi itu kan kayak, dari dari, bulan-bulan sendiri atau waktu-waktu sebelumnya itu kan bisa nih, memiliki keterkaitan di masa depan gitu. Nah, atau saat memerlukan prediksi berbasis data dari waktu untuk pengambilan keputusan yang terbaik gitu. Jadi, ketika, misalnya nanti teman-teman kayak punya perusahaan gitu ya, kayak, oh ternyata di masa depan tuh kayak gini nih, ternyata di masa depan tuh pasarnya tuh bakal meningkat. Nah, keputusan yang tepat tuh apa gitu kan, pengambilan keputusan yang tepat tuh apa untuk me apa ya istilahnya, mengoptimalkan gitu ya di masa depan gitu. Nah, ini di mana ya, di mana analisis ini bisa digunakan, yang pertama tadi di sektor keuangan, ini mencakup prediksi harga saham, kurs mata uang, dan juga indeks pasar dan sebagainya. Kemudian di ekonomi makro, ini analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Kemudian di bisnis dan industri, ini forecasting permintaan produk ya, atau tadi peramalan permintaan produk atau peramalan dari pangsa pasar kayak gimana pasarnya, terus pengelolaan stok, dan juga perencanaan produksi. Dan ada di juga meteorologi dan lingkungan di mana kita itu bisa nih memprediksi curah hujan, suhu, dan perubahan iklim itu dari analisis ini gitu. Nah, mengapa sih kita harus gitu ya melakukan analisis ini? Yang pertama adalah bisa meningkatkan akurasi prediksi, di mana, ini kan tadi ya menggunakan data historis ya atau informasi masa lalu untuk memprediksi masa depan gitu. Yang kedua adalah fleksibilitas, di mana, analisis ini itu bisa menangani berbagai jenis data dari waktu gitu ya, baik yang stasioner tadi itu menggunakan ARMA, maupun yang tidak stasioner itu bisa menggunakan ARIMA gitu, di difference dulu. Kemudian, untuk mengambil keputusan yang lebih baik yang tadi ya, di mana, analisis ini tuh bisa gitu membantu dalam perencanaan dan strategi bisnis, keuangan, serta kebijakan publik. Nah, lantas bagaimana sih, melakukan gitu ya tahap-tahapan untuk melakukan analisis ini? Yang pertama adalah, ini mengidentifikasi, dulu ya, modelnya, yaitu memeriksa stasionaritas data. Nah, teman-teman, stasionaritas data sebelum melakukan, analisis ini hukumnya itu wajib ya. Jadi, ya kalau misal datanya itu nggak stasioner, berarti kita harus mendiferensi dulu gitu ya, khususnya ini pada ARIMA gitu. Ya kan tadi ARIMA, bahwa ARIMA tuh digunakan untuk data-data yang tidak stasioner gitu, supaya jadi stasioner ya tadi ya, menggunakan differencing, bisa di first difference atau second difference, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian adalah menentukan parameter parameter modal, yang di sini ada AR, ini, sebenarnya tuh P, itu merupakan jumlah leg, dalam autoregresif, kemudian MA itu merupakan jumlah leg atau moving average tadi ya, jumlah leg dalam, moving average, dan juga I itu tuh artinya integrated. Nah, ini tuh menggambarkan si tingkat difference-nya, ini hanya pada ARIMA ya tadi. Nah, tingkat difference-nya tuh apakah si, ini tuh di first difference atau di second difference. Nah, kemudian yang ketiga ketika kita sudah menemukan, parameter modelnya, kita estimasi model tentatifnya gitu. Nah, kalau misal udah, kita evaluasi lah ya model-model tentatif itu, eee, ke memilih model yang terbaik gitu di antara model-model tentatif itu. Nah, gimana caranya mengevaluasinya? Yang pertama adalah dengan, variabelnya itu signifikan atau enggak gitu. Terus yang kedua adalah R square-nya itu semakin besar, itu akan semakin baik ya, artinya dia akan, semakin menjelaskan variabel yang kita teliti itu
semakin baik gitu. Kemudian ada nilai AIC atau KIK Information Criterion. Nah, ini tuh semakin kecil, semakin baik gitu. Terus nilai SIC itu atau Squared Information Criterion itu cari yang kecil, dan SEE itu yang kecil juga. Nah, kalau misalnya udah nih kita udah menemukan nih model terbaik ya, itu selanjutnya kita akan menggunakan model itu untuk memprediksi atau untuk forecasting gitu. Nah, tadi setelah model optimal ini ditemukan, model terbaik ditemukan, maka digunakan untuk meramalkan nilai masa depan dalam jangka pendek gitu ya, karena analisis ini tuh memang digunakan untuk dalam jangka pendek. Nah, maksimalnya itu 1 tahun. Kita teman-teman untuk analisis AR, MA, ARMA, dan ARMA ini. Nah, selanjutnya kita akan demonstrasi analisis ini menggunakan aplikasi Stata. Kemudian kita masuk ke demonstrasi ya untuk analisis. Di sini aku pakainya nanti Arima, analisis Arima pada software Stata. Gimana caranya? Nah, di sini aku udah punya data. Datanya itu merupakan data yang impor dalam 1 juta dalam per Indonesia. Datanya ini dimulai dari tahun 2020 bulan pertama sampai tahun 2024 bulan ke-12. Nah, langsung saja kita copy dulu datanya, Ctrl C, kemudian kita buka statanya. Ini adalah menu utama statanya. Klik data editor dan tinggal paste saja. Nah, ini kliknya variable names. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman, variabel dari nilai impor ini ada 60 data ya. Nah, karena di sini belum ada time-nya gitu ya. Nah, dari itu kita time atau waktu ya, variabel keterangan waktunya itu belum ada gitu. Jadi kita tambahin. Caranya itu dengan klik komen di sini, ketiknya itu adalah generate t legend t ya sama dengan underscore n. Nah, ini kita lihat di satunya, ini udah ya muncul t-nya, ini ada 60 yang itu 60. Kemudian kita klik lagi ke gen new to sama dengan tm buka kurung. Ini tm buka kurungnya itu adalah data yang data awal kita gitu. Data awal kita kan di 2020 M1 ya. Kemudian di buka kurung plus min 1. Klik enter. Nah, di sini udah muncul ya. Udah muncul newty-nya. Newty-nya di sini udah muncul. Nah, kita ganti si newty ini tuh pakai format ini, diganti ke format yang only gitu, supaya nanti kelihatan nih, kelihatan dari kelihatan dia total berapa dan bulan berapa gitu. Klik menu yang ini, kemudian klik oke. Nah, jadi sini kelihatan ya teman-teman ya, di tahun 2020 M1 sampai 2024 M12. Nah, selanjutnya kita akan men-setting datanya ya. Caranya adalah ganti set set new t. Oke. Nah, di sini udah muncul ya variabel variabel time-nya. Nah, kita setting datanya jadi variabel time. Ini adalah namanya adalah new t dari tahun 2020 M1 hingga 2024 M12 dengan deltanya itu sama karena kita bulanan itu. Kalau misal udah muncul ya di data yang diterima sudah ya M1 2020 sampai 2024 M12. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat dulu ya line plot dari variabel si nilai impor ini dengan cara statistik, kemudian time series, kemudian graph, kemudian line plot, create. Ini line, time series plot, dan variabelnya kita pilih yang nilai impor karena kita mau cari yang nilai impor gitu ya. Klik OK. Oke. Nah, ini ditunggu sebentar. Nah, di sini muncul ya lempel dari variabel nilai impor tadi, dan di sini bisa kita lihat bahwa rata-rata dari variabel ini, data-data dari variabel ini tuh tidak konstan ya, atau misalnya tuh nggak konstan gitu. Nah, terus juga variansnya ini tuh nggak konstan gitu ya. Jadi kayak apa istilahnya, terlalu beragam gitu, jadi nggak sama gitu. Nah, maka ini tuh dikatakan belum stasioner gitu. Nah, kita juga bisa lihat dari uji statistiknya. Ini ke time series, kemudian yang tes, ini pakai yang tes ADF ya. Kalau tadi tes secara non formal, sekarang uji secara formalnya gitu, dan ADF. Variabelnya itu kita nilai impor, kemudian klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat gitu ya, bahwasanya tes statistik sebesar minus 2,6 itu lebih besar ya dari critical value 1%, 5% gitu. Sedangkan 10% ini memang lebih kecil ya, lebih kecil gitu dari ketika value 10% gitu. Tapi di antara dua ini ya, 1%, 5% ini tes statistiknya itu lebih besar gitu, dan juga p-value bisa dilihat di sini itu 0,0929, yang artinya dia tuh lebih besar ya dari nilai signifikasinya itu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa eh, variabel nilai impor ini dia itu belum stasioner di tingkat level gitu. Nah, kalau belum stasioner, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mendiferensiasi. Nah, mendiferensiasi caranya gimana? Caranya kita klik komen yang tadi ini ya, terus habis itu ketik data atau differencing gitu ya. Kita ke first difference dulu, tambahin aja developer d dot nilai impor koma lex nya tuh 0, kemudian klik enter. Nah, di sini
muncullah ya, uji adefnya. Nah, uji adefnya ini, tercantum ya tes statistiknya itu -14,177. Nah, ini tuh lebih kecil ya dari, critical value di taraf 1%, 5%, dan juga 10%. Nah, bisa dilihat dari P-value juga ini, sebesar 0,000, ya artinya dia tuh lebih kecil ya, lebih kecil dari, 0,05 gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel nilai impor ini itu akan stasioner ya di, tingkat first difference. Nah, kalau misalnya udah stasioner gitu kan, maka kita bisa melanjutkan ke step berikutnya, yaitu cari like dari AR dan MA gitu. Gimana caranya? Yang pertama, kita cari, kita ketik komennya tuh AC, D dot nilai impor. Oke, ditunggu sebentar. Nah, muncullah ya, autocorrelation dari, difference nilai impor ini. Ya jangan lupa tambahin, D ya, karena tadi kan artinya kita differencing gitu, kita tadi udah nge-differencing datanya. Nah, ini bisa dilihat bahwa like-nya ya, like-nya ini tuh adalah satu. Jadi like itu apa sih? Jadi like adalah, mmm, nilai ya, nilai yang melewati garis ini ya, melewati batas ini, dan setelah nilai ini tuh dia tuh, nilainya terus masuk, gitu ya. Jadi, bisa dilihat bahwa like-nya ini tuh 1. Nah, auto correlation itu menggambarkan like dari MA gitu ya. Jadi, MA-nya itu adalah 1 gitu. Nah, terus dengan AR-nya gitu ya. AR itu kita cari dengan, maaf, PACD dot nilai impor. Oke, klik enter. Nah, tadi PAC ini menggambarkan like dari AR. Nah, kayak yang aku sebutkan tadi bahwa like itu adalah ya garis yang melewati batas, kemudian setelah melewati batas itu dia akan langsung masuk ke dalam, batas batas ini ya, gitu. Jadi like-nya adalah di 2. Oke, jadi like AR itu sama dengan 2. Oke, tadi kita udah menentukan ya, estimates modelnya, AR itu like-nya 2, kemudian karena kita differencing ya, diverse different, maka I-nya itu atau integerity-nya itu sama dengan 1, dan MA-nya itu tadi, MA itu, 1 gitu. Jadi dapat hitungan, estimates modelnya itu adalah 2,1,1 gitu. Nah, untuk, selanjutnya kita akan menganalisis si ARIMA-nya gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah ketik di sini ARIMA. Oh ya, sebelum itu teman-teman, kan tadi, ada, model tuh kan 2,1,1 gitu. Nah, dari model itu ternyata, kita bisa bentuk menjadi 6 model tentatif gitu. Nah, ini mohon maaf ya kalau misalnya aku catat di sini karena mempermudah. Nah, ini modelnya ya tadi, 0,10, 0,1,1, 1,1,0, 1,1,1, 2,1,0, 2,1,1. Nah, ini jadi ada 6 modelnya. Nah, kita analisislah semua, analisis A5 dari model-model itu gitu ya, supaya kita tahu nih, kita, kan mau menentukan nih model terbaik yang kita nanti akan pakai untuk forecasting gitu. Nah, caranya dari A5, kemudian nilai impor, nilai impor, koma, A5 itu 0,1,0 ini ya, terus kliknya tuh no log. Kenapa no log? Supaya kita tuh nggak melihat terlalu panjang si prosesnya gitu. Jadi A5 0,1,0, klik enter. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa ini tuh signifikannya 0,000 ini karena kurang dari 0,5% untuk signifikasinya. Nah, untuk estatnya, estat IC. Nah, ini adalah estat IC-nya bahwa IC-nya itu di 1084,426 gitu. Ya, selanjutnya kita cari model yang lain. Modelnya itu ada 0,1,1. Nah, ternyata dia juga signifikan ya, 0,000, signifikan karena kurang dari 0,05. Kita cek, stat IC-nya. Nah, stat IC-nya itu dia lebih kecil ya, lebih kecil dari yang model pertama tadi yang 0,1,0 gitu. Dia lebih kecil, ini signifikan dan juga lebih kecil dari yang tadi gitu. Nah, apa itu guys, untuk, menentukan model terbaik itu caranya ada dengan kita melihat signifikasi atau enggak gitu. Nah, terus yang kedua adalah, kita cari, IC-nya gitu ya. Cek kalau misal semakin kecil gitu ya, dia nanti semakin baik gitu. Ya, yang model kedua ini lebih lebih, kecil ya, artinya dia tuh lebih baik. Terus yang ketiga adalah, 0,11110. Nah, ini juga signifikan ya. Kita coba cek statnya. Oke, statnya di sini, 1064,291. Ini artinya lebih besar ya. Jadi yang terbaik itu masih yang dipegang oleh 0,1,1 gitu. Kita lanjut cek. Nah, ini di, model yang 1,1,1, sini malah dia tuh nggak signifikan ya, karena dia lebih dari 0,05 ya. Dia nilai 0,07, jadi kita nggak usah cari STTC-nya karena udah jelas ini nggak signifikan gitu ya. Nggak signifikan, jadi kita lanjut, cari yang model 210. Nah, ini
bisa, dilihat juga bisa dilihat juga ya, kalau misal ini tuh lebih besar ya, lebih besar. Artinya dia tuh lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan, model yang 2,1,0 ini itu tidak signifikan gitu. Nah, model yang terakhir adalah 21,1. Nah, ini apalagi bisa dilihat dari pavelnya ini 0,081, 0,287, 0,667, maka dapat disebutkan bahwa si, model yang Arima yang 2,1,1 itu tidak signifikan. Nah, tadi gitu ya, yang signifikan gitu ya adalah di model signifikan dan terbaik ya dari AC-nya itu yang paling kecil, itu di model 0,1,1 gitu. Ingat ya teman-teman, 0,1,1. Nah, kalau misalnya kita udah menemukan model terbaiknya gitu ya, maka kita selanjutnya akan memforecasting data, ya kita akan meramalkan, masa depan gitu ya, masa depan kita kan tadi udah punya di 2024 bulan 12. Nah, setelahnya itu akan, bagaimana gitu ya, datanya berapa gitu. Kita, akan meramalkannya itu pakai forecast dengan statistik, kemudian, ke time series, kemudian ada setup analysis, kemudian ada add observation to time series dataset, kemudian di sini add specific number of observation. Nah, jadi di situ kayak berapa bulan kita akan, memforecasting-nya gitu. nah bulannya itu aku ambil 6 bulan ya, karena kan Arema tuh kan jangka pendek ya, maksimal 12, tapi aku mau 6 bulan aja. Kalau misal, ini udah di 8, oke. Nah, ini ada T-Septen 8, 6 ya, jadi bisa dilihat di datanya. Nih, jadi udah ada nih tahunnya ya, udah nambahin, tahun forecast-nya gitu ya, tahun prediksinya. Nah, selanjutnya kita kita cari, eee, tadi yang model terbaiknya yang 0,11 ini ya. Nah, kita, enter. Nah, ini ya model terbaiknya tadi, terus cara forecast-nya ya untuk menentukan nih, berapa nilai, forecast nilai impor dalam 6 bulan ke depan itu bagaimana. Nah, ini ke predik, tulis predik, kemudian FC, ini nilai impor, koma, Y, dinamis, kemudian ketemu TM, nah ini klik tahun ya, tahun di mana kalian itu akan mulai memforecast gitu. Kita akan mulai memforecast di tahun 2025, 2025 bulan pertama ya, nanti sampainya tuh di Januari gitu, akhirnya di Januari. Kemudian kurung lagi gitu ya. Jadi ini ya untuk forecastnya predik FC nilai impor koma Y dynamic TM ini 2025 itu mulai kita prediksinya, itu kurung terus kurung lagi. Kemudian klik enter gitu. Oke, nah kita lihat di data editornya apa sudah terisi? Ya, teman-teman. Nah, jadi inilah ya inilah forecasting dari nilai impor dalam 1 juta nilai impor Indonesia di tahun 2025, bulan pertama yaitu sebesar 20.925,79 juta, di 2025 itu bulan kedua 21.068,41 juta, di 2025 bulan ketiga itu 21.211,03 juta, 2025 bulan keempat ini 21.353,66 juta, di 2025 bulan kelima ini 21.496,28 juta, dan forecasting kita atau ramalan kita di bulan ke-6 yaitu di 21.638,9 rupiah gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian ya terkait dengan analisis Arima dan juga ini ya Arima itu menentukan untuk meramalkan di jangka pendek ya. Jadi kita meramalkan uh, nilai impor ini dan alhamdulillah kita berhasil. Mungkin cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.